have killer legs. We just hope she can rise to the... Put it anywhere. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Cruel Intention. Film ini rilis pada tahun 1999. Bercerita tentang seorang pria yang suka gonta-ganti gadis, dan banyak gadis sudah pernah Dina bobo sama pria ini. Pria ini tertantang oleh sebuah gadis, di mana gadis ini sangat sulit ditaklukkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film kita diperlihatkan seorang pria fuckboy yang bernama Sebastian. Dia baru saja berkonsultasi dengan seorang psikolog menceritakan bahwa dia sering bermantap-mantap dengan banyak gadis muda. Mendengar cerita Sebastian seperti itu membuat psikologi itu menjadi ilfil dan segera mengakhiri pertemuan itu. Setelah itu tiba-tiba psikologi ini mendapatkan sebuah telepon dari anaknya. Anaknya mengatakan bahwa ia baru saja diputuskan dengan seorang pria, di mana pria tersebut telah memposting foto panas di sosial media. Tanpa disangka ternyata pria itu adalah Sebastian dan hal itu membuat psikologi itu marah besar kepada Sebastian. Bukannya takut, dia malah tertawa jahat dan jalan dengan gadis yang lainnya. Suatu hari Sebastian datang ke rumah saudara tirinya yang bernama Catherine. Catherine merupakan wanita cantik dan sangat pintar sehingga ia menjadi panutan di sekolahnya. Semua mengira bahwa Catherine adalah anak yang baik, namun ternyata semua itu hanya kedok semata. Ternyata Sebastian dan Catherine ini adalah suka kuda-kudaan dengan anak muda. Catherine yang telah sakit hati karena tiba-tiba saja diputuskan oleh kekasihnya. Catherine meminta bantuan kepada Sebastian untuk merusak nama baik Cecil. Ternyata Catherine diputuskan oleh kekasihnya karena ia lebih memilih Cecil ketimbang dirinya. Tapi Sebastian menolaknya, ia tak mau merusak anak gadis yang tak bersalah. Kemudian Sebastian menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasaran berikutnya. Sebastian meminta Catherine membuka foto gadis yang bernama Annette. Dia berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis religius dan juga pintar. Dia berjanji tidak akan melakukan permainan kuda lumping sebelum dia menikah. Mendengar kabar tersebut, Sebastian merasa tertantang untuk mendapatkannya. Annette juga merupakan seorang anak kepala sekolah Catherine dan Sebastian. Diketahui dia memiliki seorang pacar yang bernama Trevor, tetapi Trevor ini seorang pria yang suka pisang makan pisang. Karena rumah Annette akan dijual, dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah tante Sebastian. Sehingga membuat Sebastian dengan leluasa memiliki kesempatan untuk mendekati Annette. Merusak reputasi anak kepala sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi Sebastian. Catherine pun tidak yakin akan keberhasilan rencana Sebastian. Karena Sebastian yang merasa kesal akhirnya mengajak Catherine untuk taruhan. Di awal Catherine menolak dan Sebastian pergi meninggalkannya. Namun tak lama Catherine pun berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Terlihat Sebastian pun mulai menjalankan rencananya, ia pun pergi mendatangi rumah tantenya. Ternyata di sana tantenya dan Annette sedang berkuda. Melihat Sebastian datang, mereka pun langsung menghampirinya. Dengan gercep Sebastian mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumahnya. Di sana ia terlihat berusaha merayu Annette, namun Annette sudah mengetahui kelakuan Sebastian yang sering mempermainkan para gadis. Di sisi lain Catherine yang berusaha membalas dendam datang menemui Cecil. Saat itu Cecil sedang sekolah musik bersama dengan guru yang bernama Ronald. Menyadari bahwa Cecil telah jatuh cinta kepada Ronald. Mengetahui hal itu dimanfaatkan oleh Catherine untuk menghancurkan hidup Cecil. Your playing was beautiful. Giving me music lessons over the summer.
Sementara itu, Sebastian yang penasaran berusaha untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelek-jelekan namanya ke Annette. Ia mencurigai seorang pria bernama Greg sebab dia merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu, Sebastian mengira dialah yang menyebarkan berita miring tentangnya. Sebastian meminta temannya untuk menjebak Greg. Sisi lain, Catherine pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya kepada Cecil. Dia pun mengajak Cecil pergi berdua untuk piknik ke taman. Di sana Catherine mengajari Cecil bagaimana cara melakukan berujak bibir. Di sini Catherine juga berusaha mencari tahu tentang hubungan Cecil dengan Ronald. Cecil yang tanpa curiga mulai memberitahu Catherine bahwa dia mencintai Ronald. Dan Ronald pun sudah mengirimkannya surat yang disimpan di sebuah rumah boneka antik. Catherine yang mempunyai rencana jahat terus berpura-pura menjadi teman yang baik. Okay, I want you to make copies of the letter. You did hide the letters, right? Best friend. Pada suatu malam terlihat Bastian dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume yang cukup keras. Hal itu membuat Annette merasa terganggu dan mendatanginya. Kemudian tidak hentinya Sebastian kembali mengeluarkan gombalannya untuk memikat Annette. Sebastian mengajak Annette untuk berenang bersama dan Annette pun mau diajaknya berenang. Ketika sedang berenang, Sebastian mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. Hal itu membuat Annette risih dan Annette pun pergi meninggalkan Sebastian. Setelah itu, Sebastian pergi untuk melihat temannya Annette. Dia menjebak dan memfotonya untuk menjadikannya sebuah bahan untuk mengancam bahwa sebenarnya teman Annette ini adalah golongan pisang makan pisang. Sebastian meminta Greg untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelekannya di depan Annette dan dengan terpaksa Greg menerima perintah tersebut. Keesokan harinya Greg pun berusaha mencari tahu siapa pelakunya. Annette pun memberitahu Catwool sebagai otak dari semuanya. Sebastian pun sangat kesal dan akhirnya bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil. Diketahui Cecil adalah anak dari Catwool. Kemudian Sebastian menelepon Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Keesokan harinya Sebastian menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara itu Catherine menemui Catwool untuk memberitahu hubungan Cecil dan Ronald. Hal itu membuat Ronald diusir dari rumah Cecil. Mereka mulai menjalankan rencananya. Sebastian dan Catherine pun menemui Ronald dan menghasutnya untuk bisa menjalin hubungannya bersama Cecil diam-diam. Sementara itu, Sebastian pun memberikan tutorial untuk menikmati kenikmatan duniawi. Semua itu mereka lakukan untuk merusak reputasi Cecil. Pada suatu hari terlihat bibinya meminta Sebastian dan Annette untuk menggantikannya mengunjungi sebuah panti jompo dan mereka pun mengiyakan. Setiba di sana mereka terlihat menghabiskan waktu bersama para lansia. Kemudian mereka pun pulang dan sepulang dari sana Annette bercanda gurau dengan Sebastian. Hal itu membuat Sebastian tertawa bergembira dan merasakan yang namanya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Cecil terlihat cemas dengan apa yang sudah ia perbuat dengan Sebastian semalam. Ia berusaha menceritakan semuanya pada Catherine, ia justru menipu Cecil. Hal itu membuat Cecil senang dan terus menuruti semua perkataan Catherine. Stupid of you to stop. So it's like a secret society. Di pagi hari Catherine memergoki Sebastian yang sedang mengamati Annette. Hal itu membuat Catherine merasa ada yang janggal saat melihat Sebastian dan membuat terjadinya perdebatan di antara mereka berdua. Namun karena pertaruhan itu membuatnya percaya untuk memenangkannya. Tak lama Sebastian pun pergi untuk menghampiri dan mendekati Annette lalu kemudian terjadi seperti ini. Pada malam harinya Sebastian datang ke kamar Annette. Awalnya Sebastian bermaksud berpamitan padanya. Namun tiba-tiba Annette mendekatinya dan perlahan menariknya ke dekat tempat tidurnya dan mulai memancing Sebastian. Tapi ternyata Sebastian tidak mau melakukan permainan kuda-kudaan.
Suatu pagi hari Catherine sudah berada di atas, Sebastian pun membangunkan dan memberitahunya kalau Annette sudah pergi. Karena hal itu Sebastian bergegas untuk mencarinya menyusul Annette. Akhirnya Sebastian bertemu dengan Annette di stasiun, dia pun tersenyum, kemudian Sebastian membawa Annette ke rumahnya. Untuk kedua kalinya Sebastian pun akhirnya tidak tahan dan di kamar itu terjadi kuda-kudaan, akhirnya Annette segelnya dibuka. Sementara itu Catherine masih menyimpan dendamnya kepada Cecil. Kali ini Catherine melakukan kuda-kudaan dengan pria yang dicintai Cecil, yaitu Ronald. Hal itu kemudian diketahui oleh Sebastian dan akhirnya Ronald pun pergi. Catherine pun juga mulai merayu Bastian, namun kali ini sangat berbeda. Sebastian menolak ajakan Catherine dan hal itu membuat Catherine marah. Mengetahui Sebastian sudah jatuh cinta kepada Annette membuat Catherine tidak terima dan akan mengancam memberitahu tentang pertaruhannya itu. Karena takut akan ancaman Catherine, Sebastian bergegas mendatangi Annette dan memberitahu bahwa dirinya tak pernah mencintai Annette. Semua itu dilakukannya hanya untuk bisa kuda-kudaan dengan Annette. Dan Annette pun sangat kecewa dan meminta Sebastian untuk pergi. You don't even know me. Touch me? Setelah itu Sebastian datang ke kamar Catherine dan menceritakan semuanya. Terlihat Catherine tertawa bahagia atas kebodohan Sebastian. Mengetahui jahatnya Catherine membuat Sebastian menyesali semua perbuatannya. Akhirnya Sebastian berusaha mendatangi Annette untuk meminta maaf, namun Annette sudah tidak mau menemuinya. Hingga pada akhirnya Sebastian hanya menitipkan suratnya dari sebuah jurnal harian miliknya. Annette pun menerima dan mulai membacanya. Jurnal itu berisi semua tentang Sebastian. Dan semua kejahatan Catherine ada di sana dan tidak lupa juga tentang Annette pun ada di sana. Tak merasa puas dengan semua sudah ia lakukan, Catherine pun menelepon Ronald dan mengatakan bahwa Sebastian sudah mengecut wanita yang ia cintai, yaitu Cecil. Mendengar hal itu Ronald pun emosi dan langsung pergi mencari Sebastian. Sementara itu Bastian yang berada di sekitar tempat tinggal Annette terlihat kelelahan dan akan pulang. Annette yang melihat itu pun menyusulnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Ronald bertemu dengan Sebastian dan terjadilah perkelahian. Perkelahian itu pun dilihat oleh Annette dan Annette pun berusaha memisahkan mereka. Namun sangat disayangkan Annette terpental ke tengah jalan dan terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang ke arah Annette. Melihat hal itu Sebastian pun berlari dan menyelamatkan Annette dan akhirnya Sebastian tertabrak mobil dan kemudian koit. Terlihat di sekolah semua orang sedang berduka atas meninggalnya Sebastian. Annette yang sudah mengetahui semua kejahatan Catherine akan memberitahu semua kejahatannya kepada semua orang. Hal itu dilakukan dengan cara mengopi jurnal Sebastian dan dibantu oleh Cecil. Jurnal itu pun disebarluaskan ke seluruh siswa. Seketika Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik yang menjadi panutan di sekolah harus merasakan malu karena semua kejahatannya terbongkar. Film pun berakhir dengan berhamburan. Sepenggal kata untuk film Cruel Intention Matt yang rilis tahun 1999 ini. Jangan pernah mempermainkan hati seorang wanita karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang suci. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.